Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Duratul Aniko dengan NIM 2103036058. Saya berasal dari kelas MPI 1B. Moderasi beragama di era Wali Songo. Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan kembali. Fenomena ekstremisme berdasarkan agama menjadi salah satu penyebabnya. Jika ditilik ke belakang, moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Selanjutnya, Direktur Wahid Institut Yeni Wahid menyebutkan salah satu contohnya. Islam di Nusantara disebarkan melalui cara yang sangat simpatik, Sunan Kudus. Orang Jawa Tengah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu. Kata Jenny, yang bernama lengkap Zanuba Arifah Chafson, mengutip kisah itu ketika menjadi pembicara dalam diskusi daring tentang moderasi beragama berbasis Indigenous Religiosity, merawat tradisi keagamaan Wali Songo dalam kerangka moderasi beragama. Selanjutnya, pilihan sikap Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah contoh nyata yang bisa diadopsi. Mereka menarik hati orang-orang yang sebelumnya menganut paham di luar Islam, seperti animisme dan sebagainya. Ditarik hatinya, direbut pikirannya dengan cara tanpa mengeksekusi ekspresi kebudayaan yang sebelumnya ada. Papar Yeni Putri Gus Dur melanjutkan, sejumlah pihak mengatakan Wali Songo terlalu mengandalkan kebudayaan dalam kiprahnya. Namun, Yeni memastikan penggunaan kebudayaan tidak bermasalah karena tidak ada dikotomi antara budaya dengan agama dalam Islam, dan pemahaman bersama bahwa adat di tengah masyarakat bisa menjadi salah satu sumber. Apapun yang diajarkan Wali Songo berdampak sampai saat ini, karena di Indonesia tidak ada luka warisan antar generasi sebagai dampak dari penyebaran agama. Cara-cara moderat yang dilakukan para wali terbukti ampuh menyebarkan Islam secara damai. Budayawan asal Semarang, Ria JS, mengulas kisah Sunan Kalijogo, salah satu tokoh dari Wali Songo yang begitu membumi sebagai pemikir Muslim sekaligus budayawan. Sunan Kalijogo dikenal dengan berbagai warisan yang menjadikan kekayaan budaya lokal di masa lalu sebagai modal menyebarkan ajaran agama. Sunan Kalijogo sebagai seorang ulama di masa lalu, kata pria yang akrab dipanggil PGS ini. Sunan Kalijogo juga seorang ilmuwan sekaligus budayawan. Dia mengembangkan gamelan hingga bentuknya seperti sekarang ini, termasuk pemanfaatan metalurgi. Kelebihannya sebagai ilmuwan dan budayawan menyatu dalam pengembangan wayang, termasuk gamelan di dalamnya. Sunan Kalijogo itu merevolusi pakeliran wayang yang kemudian ada gaber. Dengan gaber itu, wayang menjadi sangat dramatik, sangat teatrikal, karena ada bayangan dan dimensi, ada imajinasi yang konkret, kata PGS. Wayang kemudian dikenal sebagai cara moderat bagi Sunan Kalijogo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak hanya teknis pertunjukannya yang dikembangkan, kisah di dalamnya juga disesuaikan untuk menunjukkan wajah agama yang damai.
Adapun juga ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta atau yang terkenal sebagai Isyaq, yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Moderasi melahirkan sikap toleransi, tetapi sikap ini dinilai membuat orang tidak serius, tidak teguh, dan tidak bersungguh-sungguh. Dalam orang moderat, yang toleran juga dipandang tidak peduli terhadap komunitas beragama atau terhadap simbol-simbol keagamaan. Padahal, kata Luqman, moderasi berlaku pada sikap dan cara, bukan terhadap agama itu sendiri. Jadi, moderasi agama adalah upaya kita bersama-sama untuk bagaimana membuat moderat dalam artian tidak berlebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Jadi, yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri. Ujar Luqman juga mengingatkan, moderasi bermakna mengambil posisi di tengah, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Kelompok kanan akan cenderung mengarah pada ekstremisme, sedangkan di kiri mendekati liberal yang serba permisif. Moderat bermakna di antara keduanya tidak hanya melawan ekstremisme, tetapi juga mereka yang terlalu liberal. Kaum moderat seringkali disalahpahami berupaya menghadapi yang ekstrim kanan saja, sehingga kemudian kaum moderat diidentikan dengan kelompok liberal. Lawan dari terlalu kanan ini sesuatu yang harus diluruskan. Kita ajak untuk senantiasa di tengah yang dihadapi, tidak hanya yang di kanan, tetapi juga yang di kiri, kata Luqman. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.